Tunggu bentar. Oke, oke, kita mulai. Jadi malam ini kita akan menjelaskan dan juga berdiskusi ke teman-teman tentang peluang menerbitkan buku dari Wattpad. Ya, ada dua sisi ini nantinya kita bahas. Menerbitkan buku dan juga Wattpad-nya. Oke, lanjut Kak Eta. Khususnya nanti ini kita akan mengarah ke penerbit mayor ya, teman-teman. Jadi gimana cara nanti kalian nulis di Wattpad itu kayak gimana, terus caranya cari penerbit mayor itu juga gimana. Nanti akan kita kasih tahu. Nah, ini ada beberapa daftar isi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang apa itu Wattpad. Barangkali di sini ada yang belum paham. Soalnya beberapa hari lalu ketika teman-teman komunitas ada yang nge-share tentang Wattpad, ada yang DM saya, Kak, Wattpad itu apa? Nah, ini perlu kita jelaskan dari awal ulang ya. Terus nanti juga kita kasih contoh. Penulis sukses dari Wattpad itu emang ada. Ternyata banyak juga loh teman-teman. Ya, nanti kita bahas. Terus yang ketiga nanti langkah awal agar karyamu terbit, khususnya di penerbit mayor. Terus yang keempat nanti kenapa harus diterbitkan? Alasannya apa? Nanti kita bahas. Terus kriterianya kayak gimana dan juga apa yang bikin penerbit ingin menghubungimu atau naskahmu diterima itu apa? Nanti ada rahasianya yang kita share ya. Lanjut Kak Eta. Oke, kita pertama bahas Wattpad dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini siapa yang nggak tahu Wattpad? Coba coba di kolom chat. Yang nggak tahu aja. Ayo jujur. Yang nggak tahu Wattpad atau punya Wattpad atau tahu Wattpad tapi nggak pernah nulis. Ada nggak di sini? Coba absen dulu di kolom chat. Saya gitu. Nah ada. Ternyata ada ya. Jadi Wattpad itu aplikasi yang cukup lama yang ada di Indonesia ini. Bukan aplikasi Indonesia, aplikasi luar. Cuman udah menjadi populer di Indonesia. Ini udah beberapa tahun di sini, aplikasi ini, dan cukup populer. Banyak penerbit besar, penerbit mayor, penerbit indie, atau self-publishing, itu mereka menerbitkan buku dari Wattpad. Jadi kalau secara pengertian, Wattpad itu aplikasi online untuk menulis dan membaca. Jadi nggak hanya menulis, tapi juga membaca. Nggak hanya membaca, tapi juga bisa menulis gitu. Jadi double-double di situ. Kan kalau penulis itu kita harus punya dua patokan ya kan? Penulis artinya menulis. Kalau menulis kita perlu bahan, artinya kita perlu membaca. Makanya di beberapa sesi webinar yang saya isi biasanya untuk jadi penulis itu kuncinya apa, Kak? Kuncinya adalah rajin menulis dan membaca. Menulisnya apa? Kan mau belajar nulis, ya bebas nulis apapun. Kalau misalkan di beberapa webinar sama Mas Amin, salah satu mentor kita waktu itu, eh, menulis itu ada yang namanya menulis bebas. Ketika kita nggak punya ide sama sekali, tapi kita ingin menulis dan diharuskan untuk konsisten menulis, ya kita nulis apapun. Misalkan hari ini ngapain ditulis saja. Terus besoknya lagi masih kosong ini otak, nggak ada yang bisa ditulis. Ya tulis bebas saja, ya tulis bebas. Itu namanya free writing, metode free writing. Terus membaca ini fungsinya apa untuk penulis? Yang pertama nambah diksi, ya kan? Penulis tahu dari mana diksi yang bagus, diksi yang kurang populer kalau nggak dari membaca. Yang kedua sebagai bahan referensi. Banyak tulisan di luar sana yang kita sendiri, lah kok ada ya tulisan kayak gitu kan. Kan kita sering nemuin, misalnya kita ke toko buku, ternyata, wah bukunya kok gini banget ya, ceritanya nggak apa-apa, diterbitkin kayak gini. Kok ada 18 plus juga, nah gitu. Nah itu fungsinya membaca. Nah di platform Wattpad ini, kalian bisa dua-duanya. Bisa nulis, dan juga bisa membaca gitu ya. Dari dua kombinasi ini kalian bisa membuat apa istilahnya itu basis komunitas di Wattpadmu sendiri. Contoh, misalkan kamu punya akun namanya akun A gitu ya. Menulis tentang novel A. Kalian nulis sampai selesai. Itu pasti kan kalau misalkan tulisannya bagus, ya akan di vote orang, ada di komen orang, terus kalian di follow gitu. Jadi ada timbal balik
kalian nulis, ada yang baca, gitu ya. Terus, apakah ada penulis dari Wattpad yang diterbitkan? Nah, ini pertanyaan besar. Emang ada? Ya, jelas ada. Coba next, Kak Eta. Nah, ini ada 3 contoh penulis ya. Ada 3 contoh penulis yang mungkin kalian tahu mereka siapa. Atau kalau nggak tahu mereka siapa, setidaknya tahu filmnya. Kalau nggak tahu filmnya, ya tahu bukunya. Yang dari samping kiri itu, dia penulis Wedding Agreement. Ini udah jadikan film. Ini saya dulu pernah nonton tahun 2020 atau 2019, lupa. Yang filmnya yang pertama, itu aku nonton. Ini bagus. Ini jebolan Wattpad. Yang kedua, Rintik Seduh. Rintik Seduh ini dulu juga pernah populer di mana itu namanya? Spotify. Ya, kalau kalian dulu penggila Spotify tahun 2020-an, 2020, 2021, itu dia nomor 1 di rankingnya. Terus ada yang penulis Dear Nathan. Jadi nggak ada ceritanya atau nggak ada alasan buat kita nulis di Wattpad itu nggak bisa jadi penulis besar. Soalnya udah ada contoh di sini, teman-teman. Ya, terus apakah ada lagi? Banyak ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman main ya, misalkan rumah kalian dekat sama Gramedia atau toko buku lah yang sifatnya offline, coba teman-teman masuk ke situ. Terus coba cari buku random, novel. Pasti ada 1, 2, atau 3, 4, 5 yang dari Wattpad. Biasanya ada tulisannya telah dibaca sekian juta orang, atau telah dibaca sekian ratus ribu orang gitu. Biasanya pasti ada. Nah, kalau saya biasanya, eh, saya sekarang domisili di Mojokerto, teman-teman. Jadi hampir setiap minggu, saya tuh jalan-jalan ke Sunrise, ke Gramedia, lantai 1 ya. Di situ saya tiap hari atau tiap ke situ itu pasti ngunjungin novel yang baru datang di situ. Saya cek ada dari novel, ada dari Wattpad. Terus saya cek di list novel yang populer ada dari Wattpad juga. Berarti pertanyaan di sini, bisa dong kita jadi penulis besar hanya dari menulis Wattpad? Bisa banget, ya, bisa banget. Jadi untuk teman-teman yang belum nulis di Wattpad, bisa mulai sekarang nulis di Wattpad. Soalnya itu menurut saya pribadi ya, teman-teman ya, aplikasi yang masih powerful dan memberikan banyak peluang ke penulis untuk jadi penulis besar itu Wattpad. Ya. Banyak aplikasi bagus di luar sana. Tapi kalau kita compare apple to apple, Wattpad masih lebih baik. Lanjut Mbak Eta. Nah, ini ada satu penerbitan, namanya penerbit Lova. Jadi buat kalian atau teman-teman yang ada di sini yang ingin banget menerbitkan novel atau menerbitkan tulisan kalian di Wattpad, bisa pakai perantara penerbit Lova. Jadi penerbit Lova ini salah satu penerbit mayor dari Detak Pustaka. Misalkan kita kembali Mbak Eta ke slide sebelumnya, penulis. Misalkan kalian punya cita-cita suatu hari nanti atau 3-5 tahun ke depan naskahnya pengen difilmkan. Karena itu salah satu impian besar penulis ya. Selain naskahnya dibukukan, juga difilmkan. Nah, langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya tentu kita terbitkan dulu. Enggak ada ceritanya, sejauh yang saya tahu ya, tiba-tiba naskah di Wattpad jadi film itu enggak ada. Pasti melalui proses buku dulu. Buku, bestseller, terus banyak yang beli, banyak yang suka, banyak yang nge-rate bagus, nanti ditawarin sama produser film, mau nggak ini kita filmkan? Kalau mau, lanjut ke film. Jadi step pertamanya, tentu kalian download Wattpad dulu. Kalau nggak punya ya, kalau nggak punya akun, bikin akun dulu. Terus kalau misalnya udah punya aplikasi, udah punya akun, ya waktunya nulis, teman-teman. Nulis di Wattpad. Wattpad. Nulis apa? Bebas, terserah kalian. Mau nulis novel, mau nulis diary, bebas. Ya, lanjut Mbak Eta yang ke Lova. Di Lova ini udah ada beberapa naskah, teman-teman ya.
beberapa naskah yang udah kita terima, yang udah kita proses. Sekarang ada dua naskah yang akan kita terbitkan secara mayor. Jadi ketika kalian nanti diterima oleh penerbit Lova, buku kalian tuh berpeluang kita distribusikan ke Gramedia, gitu ya. Jadi misalkan ingin bangga atau apa ya, eh, ngomong pamer gitu lah ya. Tapi nggak enak ya kalau pamer ya. Ya show off dikit lah ke temen gitu ya, atau ke orang tua. Misalkan ke mama gitu, Ma, lihat ini bukuku ada di Gramedia loh. Sekarang buku ada di sini. Kira-kira perasaan mereka senang apa enggak coba? Ya pastinya senang dong. Melihat anaknya yang berhasil menembus toko buku, salah satu toko buku terbesar di Indonesia. Lanjut Mbak Eta, yang bagian Lova. Nah itu, gitu ya teman-teman. Jadi gimana langkah pertamanya untuk bisa ke situ? Kalau kalian udah punya naskahnya, kalian bisa ajukan ke penerbit Lova. Jadi buat teman-teman di sini yang ada di room meeting ini sama saya, kalau belum follow silakan follow dulu Instagramnya @penerbitlova. Nanti kalau ingin mengajukan naskah, teman-teman tinggal klik link bio-nya ya. Nanti di situ akan ada menu atau scroll ke bawah dibaca itu, nanti akan ada menu ajukan. Jadi kalian klik ajukan, nanti kalian isi beberapa apa namanya isian yang perlu kalian isi terus kalian submit. Nanti kalau diterima akan dikasih tahu. Kalau nggak diterima juga kita kasih tahu, gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak PHP banget lah. Kalau nggak diterima ya kita kasih tahu. Ini naskahnya belum bisa misalkan. Kalau diterima ya kita kasih tahu. Selamat, naskahnya kita terima akan kita terbitkan secara mayor. Gitu. Lanjut Mbak Eta. Nah ini kalau kita ngomongin pengertian LOVA lagi ya. Jadi LOVA itu penerbit mayor. Mayor itu artinya kalian kalau menerbitkan di Lova itu nggak dipungut biaya sama sekali, 0 rupiah. Justru kalian nggak dapat uang. Uang dari mana? Dari royalti. Jadi kalian cukup kirim naskah aja, nggak keluar duit peser pun. Ya, namanya mayor ya gratis gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih belum srek sama mayor ya, atau nggak yakin sama naskahnya, ada opsi lain. Kalian bisa kirim naskah di Duta Pusaka. Cuman kalau Duta Pusaka itu berbayar ya. Tapi pasti diterbitkan kalau untuk yang berbayar. Tapi kalau mayor, gratis, 100% gratis, nggak ada biaya apapun. Palingan ya kalian direpotkan sama diskusi, misalkan diskusi, Kak ini covernya kayak gimana, layoutnya kayak gimana, cocok apa enggak sama kakak gitu. Terus nanti isinya ini perlu kita rubah apa enggak, nah kayak gitu. Yang sifatnya itu apa ya, naskahnya gitu, nggak keluar uang sama sekali. Terus untuk karya yang kita terima itu apa aja? Di Lova itu apa aja? Jadi kita fokus ke karya romantis dan fiksi ya. Jadi bisa tentang romantis kan banyak ya, apa pecahannya bawahannya itu. Jadi nanti kalian bisa kira-kira sendiri. Terus fiksi itu juga bawahannya banyak, itu juga bisa kalian kira-kira sendiri. Jadi kurang lebih garis besarnya itu romantis dan fiksi. Terus poin ketiga yang kita terima itu naskah atau karya yang udah kalian tulis di Wattpad, bukan disimpan loh ya. Kalau disimpan ditimbun aja terus dikasih ke kita, ya kita nggak bisa menerima. Soalnya setidaknya harus udah dipublish ya, udah ada yang baca, udah ada yang komentar, pokoknya udah dipublish itu kita bisa gitu. Jadi saya ulang ya untuk poin 2 dan 3, soalnya ini cukup penting. Fokus penerbitan di Lova atau kalian yang ingin mengajukan naskah di Lova itu karya romantis dan fiksi, genre secara garis besar ya. Terus naskahnya juga wajib udah dipublikasikan ya, dipublikasikan. Entah itu yang baca berapapun, yang penting udah dipublikasikan. Terus yang terakhir, poin pertama tak sebutin di akhir, ini free semuanya ya. Kalian nggak dipungut biaya apapun. Lanjut, Kak Eta. Nah, kalau ini sih sifatnya kenapa ya? Kenapa harus diterbitkan?
Sebelum lanjut ya teman-teman ya. Ada yang sudah follow penerbit Lava belum? Coba komentar di chat. Ayo, udah apa belum? Sudah. Kalau belum, follow dulu ya. Namanya @penerbit_lova di Instagram. Ada kok. Beberapa hari lalu sudah saya share kalau nggak salah di komunitas. Nah, kalau belum, follow dong. Di sana kan ada banyak informasi tentang Wattpad juga. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, lanjut ya. Kenapa karya online kamu harus diterbitkan? Atau kenapa konteksnya di Wattpad, kenapa karya Wattpadmu harus diterbitkan? Ini kalau ini sifatnya umum ya. Kalau sifat emosional tentu ada ingin bukunya dibaca lebih banyak orang, ada ingin punya cita-cita dari dulu pengen diterbitkan, terus ada yang pengen suatu hari nanti bukunya ini akan difilmkan. Itu secara emosional. Kalau secara yang tertulis di sini ada perlindungan hak cipta. Kalau misalkan naskah Wattpadmu yang kamu tulis di Wattpad tiba-tiba diciplak orang kan nggak ada perlindungannya ya. Tapi kalau misalkan kita terbitkan, di situ kan udah ada beberapa legalitas hukum. Pertama, ada haki buku itu ada. Terus ISBN nanti juga ada. Terus apa lagi? Perjanjian-perjanjian lain juga ada. Jadi ini penting tentang hukum lebih tepatnya ya. Terus yang kedua, royalti. Kalau royalti ini pendapatan buat buat penulis. Biasanya royalti itu per 1 bulan, 3 bulan, atau per 4 bulan. Biasanya itu bisa dipilih, terserah teman-teman maunya bulanan apa gimana. Tapi biasanya ada perjanjian tertulisnya. Ini buat teman-teman yang belum pernah nyoba di mayor, yang tak kasih tahu gambarannya ya, biar kalian bisa ngintip-ngintip gitu. Terus yang terakhir semakin dikenal pembaca. Kan ini nanti bisa kita distribusikan kemana-mana ya, entah itu via online atau via offline-nya. Jadi misalkan saat ini kalian punya naskah yang hanya di Wattpad aja, kalian bisa promosi hanya dari kalian sendiri aja, atau bayar orang untuk promosi. Tapi kalau misalkan diterbitkan, nanti kalian akan bisa dibantu penerbit, terus bisa dibantu PA dari penerbit, atau bisa dibantu juga dari partner-partner penerbit, ada komunitas penerbit, dan masih banyak lagi. Jadi cakupan pembacanya itu akan semakin besar gitu loh teman-teman. Lanjut, Eta. Nah, kalau ini nanti yang akan bahas Eta ya. Jadi untuk saya ini sampai di sini. Nanti kita ngobrol lagi di akhir sesi ya teman-teman ya. Jadi lanjut Eta. Baik, terima kasih Mas Arif atas kesempatannya. Nah, teman-teman, sebenarnya perkenalkan, nama aku Eta. Nah, di Lova sebenarnya jobdesk aku nih membaca Wattpad, teman-teman. Mungkin itu kali ya alasannya kenapa hari ini Mas Arif ngajak aku nih buat ketemu sama teman-teman semua. Biar aku bisa spill ke kalian gimana sih naskah di platform online yang bisa narik banyak pembaca dan bahkan editor buat mampir. Sebenarnya itu udah umum banget ya teman-teman. Tema dan judul cerita emang harus sesuai sama pasar penerbit. Jadi sebenarnya gimana nih? Teman-teman udah ada yang pernah coba kirim naskah ke penerbit belum nih? Coba di kolom komentar. Belum ya? Nah, barangkali udah pernah dan barangkali ada pengalaman ditolak, sebenarnya tuh ditolak kadang tuh bukan karena naskahnya nggak menarik loh teman-teman, tapi karena emang nggak sesuai sama pasar penerbitnya. Makanya itu tema dan judul tuh harus
sesuai ya sama pasar penerbitnya. Kayak misal nih teman-teman nulisnya cerita horor, tapi ngajuinnya ke penerbit yang nerbitin cerita romantis gitu. Kan udah nggak cocok ya, ibaratnya udah tahu beda, kok dipaksa gitu kan. Nah, lalu kalau udah pas nih tema ceritanya, gimana sih biar judul ceritanya tuh dilirik gitu. Ada beberapa rumus yang biasanya sering dipakai nih teman-teman untuk pembuatan judul yang menarik. Kayak pertama kalian bisa menggunakan nama tokoh kalian. Makanya kan sekarang tuh kebanyakan nama tokoh tuh kayak unik-unik ya. Nah, soalnya emang bisa dijadiin judul tuh teman-teman. Kayak dan sedikit cerita nih ya. Jadi Lova ini kan juga mau nerbitin novel baru nih. Udah pada tahu belum sih kalau Lova mau nerbitin novel baru? Nah, itu kan judulnya dalam setiap hafal ya, teman-teman. Sebelumnya, judul novel ini tuh Aaron Mood Booster. Kenapa kok pakai judul Aaron Mood Booster? Nah, soalnya emang tokoh Aaron di cerita ini tuh kebetulan orangnya tuh kocak banget gitu loh. Jadi bikin pembaca tuh moodnya naik pas baca dia gitu. Nah, selain pakai nama tokoh, kita juga bisa pakai latar nih untuk judul cerita kita. Kayak misal kita ambil latarnya di Jogja gitu. Kita bisa pakai judulnya Juni di Jogja gitu. Atau kita juga bisa nih main-main sama kata. Main-main sama kata ya, jangan sama perasaan, bahaya itu. Nah, main-main sama kata tuh ada dua sih, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pakai kata hubung. Biasanya seringnya pakai kata hubung dan sih. Misal, nama tokohnya Raja. Atau nama tokoh ceweknya Ratu gitu. Jadi, bisa tuh judulnya jadi Raja dan Ratu. Atau kalau mau ke barat-baratan, judulnya bisa diganti nih, King and Queen gitu kan. Nah, selain pakai kata hubung, kita juga bisa menggunakan 3 elemen, teman-teman. Atau disebutnya the rule of three. Ini di copywriting ada sih, teman-teman. Jadi, udah pernah dengar nggak ya? Kayak contohnya nih ya, aku, kau, dan KUA. Nah, itu kan lumayan mempermainkan kata-kata ya, teman-teman. Dan terakhir, teman-teman tuh bisa banget bikin judulnya dari momen penting nih di novel. Kayak misal, novel yang mau terbit di Lova ini kan judulnya dalam setiap hafal gitu ya. Nah, itu kenapa kok gitu, Kak? Ya, karena memang diambilnya dari momen penting yang jadi premis dasar ceritanya, teman-teman. Nah, kalau kita udah nih judulnya menarik nih, kita bisa bikin blurb yang menarik juga nih tentunya. Kenapa blurb ini jadi penting buat editor? Karena teman-teman dengan melihat blurb cerita kalian, editor tuh jadi bisa tahu gitu, premis cerita kalian tuh kayak gimana sih gitu. Kalau untuk contoh blurb yang menarik tuh sebenarnya tuh ya, kuncinya cuma di kita, eee, contohnya tuh kita, pakai nama, kita tunjukin nih tokoh ceritanya siapa gitu. Selain itu, habis kita tunjukin tokohnya, kita tunjukin masalahnya tuh gimana gitu ya. Tapi kita nggak tunjukin nih ending ceritanya tuh bakal kayak gimana. Nah, itu tuh bisa bikin pembaca jadi kayak bertanya-tanya gitu. Jadi masuk ke cerita kalian dan baca cerita kalian sampai tuntas. Nah, sebenarnya itu ada rumus lain ya buat bikin blurb yang menarik ini. Bisa pakai rumus namanya tuh save the cat. Tapi mungkin itu bisa kita bahas nanti kalau masih ada waktu gitu ya, teman-teman. Nah, selain kita bikin blurb yang menarik, kita juga harus bikin alur cerita yang bikin betah dibaca, teman-teman. Sebenarnya ya, masalah alur cerita ini
kalau di platform online, rata-rata ada 2 kesalahan yang nggak disadari oleh penulis platform, teman-teman. Kalau nggak ceritanya terlalu padat atau singkat, ya ceritanya tuh terlalu bertele-tele gitu. Ini penyebabnya tuh biasanya karena nggak bikin outline atau kerangka cerita. Memang sih, kadang tuh kita pasti nulis novel di platform online juga buat seru-seruan kan? Atau kalian emang nulis di Wattpad itu memang niatnya udah mau diterbitin nih barangkali. Nah, makanya kan kadang kita nggak bikin outline-nya, apalagi karena ide itu juga munculnya tuh itu ya, nggak bisa gitu kita duga. Nah, padahal dengan adanya outline ini, itu bisa bantu teman-teman buat, apa ya, jadi kalau kalian mentok, semisal mentok, kita tuh bisa baca gitu outline-nya gimana gitu kan. Atau kalau kadang kita suka di tengah bab itu banting setir kan teman-teman, kayak rubah alurnya kayak gimana. Nah, ketika habis banting setir tapi malah buntu, outline ini tuh bisa bantu kita untuk kembali nih ke jalan yang benar gitu sih. Nah, sama nih ya, kadang penulis di platform online itu, mmm, apa ya, ada, penulis di platform online itu kebetulan kadang ya teman-teman yang saya perhatiin, dialog sama narasinya itu kurang seimbang. Ini berkaitan sama teknik kepenulisan ya. Nah, jadi kebanyakan cerita di platform online, kalau kita amati, itu banyak dialognya. Narasinya tuh malah dikit gitu. Padahal harusnya paling enggak itu seimbang. Nah, gimana biar dialog dan narasi ini bisa seimbang? Teman-teman tuh bisa pakai tips ini nih. Jadi setelah dialog itu, teman-teman kan pakai kalimat teman-teman tuh bisa pakai kalimat aksi, lalu jelasin gitu situasinya. Kebanyakan penulis yang, setelah tokohnya bicara itu, mereka nggak ngasih kalimat penjelas gitu, atau paling cuma ada ucap bla 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 gitu. Misal tokohnya Eta gitu ya. Jadi kayak ucap Eta, kata Eta, ujar Eta, nggak ada kalimat aksinya gitu. Padahal bisa diganti nih teman-teman. Misal, tokoh Eta nih lagi marah-marah gitu ya. Petik 2, keluar kamu dari sini. Tanda seru, petik 2, Eta berkacak pinggang. Bola matanya membesar dengan wajah memerah karena marah, sementara telunjuknya dengan tegas mengarah ke pintu, mengusir seseorang di depannya. Nah, jadi lebih ada narasinya gitu teman-teman. Untuk naskah Nah, untuk slide selanjutnya, apa sih yang bikin penerbit tuh langsung ngehubungin kalian setelah baca cerita kalian di platform online? Ini kan yang sebenarnya kalian tunggu-tunggu. Oke, jadi yang pertama memang jelas harus menarik ya, teman-teman. Tapi kan menarik itu sifatnya relatif dan subjektif. Dan apakah menarik itu artinya harus ngikutin tren saat ini? Karena kan kalau kita lihat ya, tema cerita di platform itu makin lama makin berkembang ya teman-teman. Kayak dulu awal-awal muncul di platform online tuh yang banyak tuh ceritanya tentang anak SMA dan remaja gitu. Sekarang udah banyak banget juga temanya. Mungkin sekarang ada perjodohan, terus cerita-cerita yang pesantren, mafia juga ada bahkan. Nah, itu kan apakah harus teman-teman itu ngikutin tema itu? Jawabannya bisa iya dan bisa enggak sebenarnya. Kuncinya adalah di naskah teman-teman ini harus beda sih dari yang lain. Jadi kalau mau ikutin tren cerita silahkan, asal ada bedanya nih teman-teman sama yang lain. Atau barangkali teman-teman mau
bikin tren duluan gitu bisa banget juga. Lalu naskahnya itu yang kedua harus orisinal. Ini tadi sempat disinggung juga ya oleh Mas Arif. Nah, penerbit itu teman-teman sebelum menerbitkan juga kita memastikan dulu nih naskah itu benar-benar orisinal dari pemikiran teman-teman atau enggak sih? Kenapa? Ya, karena setelah terbit pasti udah terikat sama yang namanya hak cipta dan sebagainya, kayak gitu. Jadi nggak mau nih ke depannya ada masalah terkait hak cipta ini. Tapi sebenarnya emang harusnya kita tuh nulis yang orisinal ya teman-teman. Karena ide itu mahal banget. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari plagiasi dan menghargai karya orang lain dengan nggak menjiplak gitu ya. Terus naskahnya juga harus bernilai. Jadi penerbit itu memang nyari naskah yang bernilai itu bukan berarti ada pelajaran kehidupan yang mendalam banget. Gitu enggak juga sih. Jadi meskipun nih misal cerita kita tujuannya emang buat hiburan gitu ya. Apalagi Lova ini kan nerbitinnya fiksi dan romantis ya kan. Nah, tapi tetap ada nih dampaknya bagi pembaca. Kayak misal habis baca cerita tuh kita jadi ngerasa makin positif gitu. Dengan baca cerita, pembaca yang awalnya sedih atau down bisa ketawa lagi gitu misalnya ya. Jadi memang seenggaknya tuh ada satu hal positif gitu ya yang bisa diambil dari karya kita. Ada nilai-nilai kehidupan yang teman-teman bungkus dalam cerita juga boleh banget. Lebih bagus lagi malahan. Nah, kemudian penulisannya rapi. Ini masuknya ke teknis penulisan ya teman-teman. Memang sih ketika penerbit mau mengadaptasi novel online untuk diterbitkan, itu pasti kita akan ngolah dulu lagi naskahnya. Tapi sebenarnya makin rapi naskah kita, cara menulis kita, itu pasti justru bikin novel kita tuh jadi makin menarik lagi nih, gitu. Ini nggak cuma dari segi EYD aja, tapi juga dari isi ceritanya, teman-teman. Ada banyak plot hole-nya nggak? Atau bertele-tele nggak? Kayak gitu. Nah, selain itu, juga yang terakhir disukai pasar. Jadi memang poin ini juga penting ya, teman-teman. Karena tiap penerbit itu pasti punya segmen pasar yang beda gitu. Jadi misal nih, teman-teman udah ngincer mau nerbitin di suatu penerbit. Nah, teman-teman bisa kepoin terus sosmednya. Novel yang diterbitin tuh rata-rata mengenai apa gitu. Kalau teman-teman udah riset tentang penerbitnya, percaya deh, kemungkinan ditolaknya tuh kecil banget. Nah, atau barangkali nih pada mau nerbitin novelnya di Lova. Coba spill, siapa aja yang mau nerbitin novelnya di Lova? Bisa tulis di kolom komentar. Aku pengen tahu sih seberapa banyak antusiasnya. Asik, banyak banget. Masya Allah. Banyak banget ya guys ya. Nah, oke. Nanti setelah Zoom, teman-teman bisa langsung kepoin nih Instagram Lova. Cara ngirimnya tuh gimana sih? Tinggal klik link di bio Lova aja. Nanti sambil diamatin dulu juga nih, novel di Lova tuh yang kita terbitin tuh yang kayak gimana sih? Percaya deh, nanti pasti kemungkinan ditolaknya tuh kecil banget gitu. Nah, baik. Untuk sesi tanya jawabnya gimana nih, Kak Arif? Apa sudah bisa Teman-teman kita yang buka? masih misalkan nggak mau ngomong ya, nanti bisa tulis di chat aja. Tapi untuk khusus 3 penanya pertama wajib ngomong. Ini udah selesai ya, Kak Eta ya, untuk Sudah, Kak. ya. Oke, silakan untuk 3 penanya pertama wajib Baik, ngomong ya. saya Ya, dengan siapa? dengan Fitriani Daya, bisa dipanggil Fitri. Saya ingin bertanya terkait dengan covernya, Kak. Untuk covernya itu kita edit sendiri di Canva atau gimana? Soalnya baru pemula.
Terima kasih. Oke, ini bisa dijawab Kak Eta atau saya? Dengan Kak Arif. Oke, saya jawab dulu ya. Ini konteksnya masih belum diterbitkan atau masih mau nulis di Wattpad? Masih mau nulis, baru Mau nulis ya. pertama nulis, ya terus kan apakah harus ada covernya terlebih dahulu kita cantumin atau nanti bisa terakhir kayak gitu. Baik, terima kasih. Oke, ini jawabanku dulu ya, nanti Kak Eta bisa bantu. Kalau saya sendiri, biasanya itu cover saya siapin. Tapi nggak bagus-bagus amat, ya biasa aja. Tapi nanti ketika tulisan mulai berkembang, tulisan mulai banyak yang baca, nanti cover saya update, jadi yang lebih baik gitu. Kalau dari Kak Eta gimana jawabannya? Iya ya, mungkin karena em, Wattpad ini kan platform kepenulisan ya Kak ya. Jadi sebenarnya yang dimatengin itu lebih ke judul sama sinopsis singkatnya aja deh Kak, yang di awal sebelum kita masuk ke bab-bab ceritanya. Nah, dari situ biasanya tuh pembaca tuh lihatnya lebih ke itu sih Kak, ke judul dan blurbnya gitu. Kalau cover, ya cover memang boleh, ya memang seharusnya menarik ya. Tapi kalau seadanya dulu nggak apa-apa banget. Kayak gitu Kak Ari. Baik, terima Iya, kasih Kak jadi Eta, kok, Kak Arif. iya sama-sama. Oke, itu aja ya. Oke, lanjut. Dua orang lagi, silakan yang mau open mic. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Siapa? Dengan siapa? Halo semuanya, nama aku Septi. Aku mau tanya sebelumnya, Kak. Oke, silakan. Eh, Tadi kan yang aku dengar harus dipublish di Wattpad itu jaringan aku agak putus-putus ya. Aku mau nanya aja sih, misalkan kita udah publish ceritanya di Wattpad itu tuh perlu nggak sih kayak harus banyak yang baca dulu atau mungkin followersnya juga harus banyak dulu gitu untuk bisa ngajuin penerbitan ke Lova? Oke, ini saya jawab dulu ya, nanti Kak Eta bantuin jawab. Jadi ketika kita mengajukan naskah, kan ada beberapa indikator yang kita nilai ya. Salah satunya itu potensi. Nah, ini nggak semua penulis memiliki potensi. Jadi contoh, misalkan ya, kamu udah menerbitkan tulisan di Wattpad, udah berjalan anggap aja 1 tahun. Udah ada yang baca 250.000 sampai 500.000 orang. Itu cukup banyak ya. Terus ada di kasus yang lain, kamu punya punya naskah yang udah kamu upload 3 bulan. Masih 10.000 orang. Nah, yang kita lihat indikatornya itu bukan pembacanya aja ya, jumlah pembaca, tapi dari potensinya. Kira-kira ini tulisan akan bagus apa enggak ke depannya. Atau penulis ini punya prospek ke depan apa enggak. Jadi kita lihat itu. Makanya di Wattpad itu kadang-kadang kan ada penulis yang diterima penerbit mayor, tulisnya itu enggak satu, tapi banyak banget. Dan beberapa yang dipilih. Nah, itu biasanya akan dilihat di situ. Wah, ini penulis punya potensi. Ini naskah ke depan bisa kita masukin universe buat kita terbitkan juga. Nah, kayak gitu. Jadi patokannya enggak selalu tentang jumlah pembaca, tapi wajib diterbitkan biar ada yang baca. Setidaknya nanti kan ada testimoni atau ada apa namanya saran dari pembaca kamu gitu. Itu ya. Kalau dari Kak Eta gimana jawabannya? Sebenarnya kayaknya kekhawatiran para penulis pemula itu kayaknya di itu ya, belum punya banyak followers di sosial media, karyanya juga masih sepi. Iya Sebenarnya bener. bisa loh Kak, naskahnya itu tetap diterbitkan meskipun sepi, asal syaratnya apa? Seperti yang dibilang oleh Mas Arief, potensi. Kadang potensi itu kita juga melihatnya nggak dari angka, tapi kayak apakah cerita ini nantinya memang akan menarik di pasar, kayak gitu, Kak. Apa sudah cukup menjawab, Kak?
Iya, oke. Terima kasih, Kak, jawabannya. Sama-sama. Oke, lanjut. Satu lagi. Silakan open mic. Tadi ada yang angkat tangan, siapa? Em, maaf, maaf tadi telat angkat tangan. Saya Meta dari Magelang. Iya, silakan. Ya, gini, kebetulan kan saya pernah lihat tuh ada beberapa karya yang jumlahnya sampai 50.000 K ya, 50.000 K, 50 K vote gitu. Nah, yang perlu saya tanyakan nih, maaf ya kalau agak aneh, supaya bisa diterbitkan itu minimal berapa vote idealnya di Wattpad gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke. Ini lagi-lagi dari dua sudut pandang ya. Dari saya sama Kak Eta. Kita kembali ke jawaban pertanyaan kedua tentang potensi. Jadi vote itu memang bisa jadi indikator penilaian, tapi nggak selalu kita jadikan patokan. Soalnya kadang-kadang tulisannya bagus banget. Yang jadi soal adalah ini nggak terdistribusi dengan baik. Contohnya dari segi SEO. Kan kalau di Wattpad, kalau kita mendalami Wattpad, di judul kan kita ada optimasi ya, namanya optimasi SEO, sama kayak di website. Itu kurang bagus. Jadinya yang baca dikit, otomatis yang vote juga dikit. Misalkan itu diajukan ke kita, ke Lova, terus kita cek. Yang vote anggap aja masih 5 gitu ya. Tapi naskahnya bagus, struktur oke, habis itu apa namanya jarang ada kesalahan penulisan, alurnya nggak lompat-lompat, pokoknya dari sisi kepenulisan itu bagus, itu bisa kita terima. Jadi nggak ada patokan khusus, vote-nya harus berapa, followernya harus berapa, itu nggak ada patokan khusus. Gitu ya, meta ya. Iya. Nah, kalau dari Kak Eta gimana? Iya, menurut saya yang dijelaskan oleh Mas Arief barusan sudah sangat lengkap. Jadi memang nggak ada patokan sih, Kak. Kita tetap melihat dari orisinalitas karyanya, kemudian kerapihan karyanya, menarik atau enggak karyanya, dan apakah karya itu sesuai atau enggak untuk diterbitkan di penerbit kita. Kayak gitu aja sih. Dan lagi mungkin tentang pasar ya, teman-teman. Misalkan naskah kalian itu nggak cocok sama pasarnya penerbit yang kalian tuju, itu juga kemungkinan besar akan ditolak. Contohnya nggak baca Lova ya. Lova kan segmennya romantis. Sesuai logo lah, nggak baca logonya ini kan warna pink. Pink kan identik sama romantis. Terus kalian ngirim naskah horor. Kira-kira Kak Eta yang non lihat itu kok ada naskah horor diterima apa enggak? Tentunya enggak. Ya. Jadi kita juga harus sadar diri ketika ngirim. Kira-kira ini bisa apa enggak. Jadi kita analisis dulu. Penerbit ini tuh biasanya nerima apa? Ngeceknya di mana? Ngeceknya di portofolio mereka. Ini bukunya apa aja yang udah diterbitin. Ya, kalau Lova sejauh ini romantis. Dua-duanya romantis. Karena ini salah satu penerbit baru dari Detak Pusaka, jadi masih portofolio masih dikit. Tapi sejauh ini romantis, full romantis. Gitu. Itu ya Meta ya jawabannya. Ya, makasih pencerahannya. Sama-sama. Tak buka dua lagi ya. Dua lagi penanya khusus open mic. Silakan. Terima Ambarwati, kasih silakan Ambarwati. ya. Gini Kak, itu hari kan penerbit Lova ini penerbit apa tuh romance. Nah, salah satu naskahku itu romance agak apa itu dewasa gitu. Apa bisa diterima begitu Kak? Cuman udah revisi 4 kali di Wattpad. Itu gimana menurut Kakak? Silakan Kak Eta, bisa dijawab. Baik. Agak dewasa ya, Kak, ya. Bisa, Kak. Bisa diterima, tapi nanti mungkin di proses pengeditannya itu akan
sedikit banyak adegan yang dipotong ya, karena nggak mungkin gitu kan kita menerbitkan buku yang sevulgar gitu ya, sevulgar yang ada di platform online biasanya, karena ya aduh kurang bisa memperhalus bahasanya. Ya, seperti itu ya, Kak ya. Jadi tetap bisa kok, tapi ya dengan konsekuensi naskahnya nanti akan banyak dipotong gitu, akan banyak revisinya. Kalau dari Mas Arif sendiri bagaimana Mas? Silahkan ditambahkan. Iya, pasti banyak perubahan dari sisi editor nanti. Akan dibantu sama editor, baiknya itu gimana, terus jadinya nanti gimana. Jadi nggak sevulgar itu lagi. Tapi masih bisa. Tapi ya jangan terlalu 18 plus banget ya. Kayak adegan-adegan yang terlalu lah. Nah itu mungkin bisa kamu edit sendiri. Apalagi kayak penyebutan-penyebutan istilah tertentu yang mengarah ke 18 plus. Tapi kalau hanya sekedar kayak kayak apa ya, menceritakan adegan mungkin masih bisa, tapi nanti pasti ada penyesuaian di naskahnya, diedit lagi untuk diperhalus. Gitu Ambar. Nah, iya Kak, Mas saya udah 4 kali revisi, mau revisi lagi juga pusing. Iya ya, Em, memang ya gitu sih. sedikit tambahan ya Ceritanya Kak Ambar, sedikit cerita ceritanya juga. ranah perselingkuhan begitu Kak. Hmm. Ya kayak Sedikit tak gimana? cerita juga ya Kak ya. Kemarin di Lova itu juga sempat menerima naskah yang ada gitu adegan dewasanya. Caranya gimana? Tapi memang dari penulisnya memang sudah diperhalus gitu. Jadi kalau Kak Ambar ngerasa ini masih sedewasa itu ya adegannya, masih bisa Kak Ambar revisi kembali untuk diperhalus kembali. Itu Kak. Iya. Saya udah coba ajukan karena udah 2 kali ajukan ke penerbit mayor ditolak, akhirnya lari ke Indie. Gitu Kak. Oke, oke. Oke, makasih Ambar. Ya, Oke, satu lagi terakhir untuk yang open mic, silakan. Silakan angkat tangan dulu ya. Ayo, saya kasih waktu 10 detik. Kalau nggak ada, lanjut bacain pertanyaan di chat. Oke, silakan open mic, Riz. Namanya siapa? Halo Kak, selamat malam. Izin bertanya ya Kak. Kalau di Silahkan. kalau di penerbit Lovanya sendiri itu menerima naskah antologi cerpen nggak Kak? Kayak contohnya dia tuh antologi cerpen, kumpulan cerpen, cuman masih di satu latar yang sama. Itu diterima nggak Kak? Kalau kalau yang sebelumnya dibahas kan itu kayak naskah Wattpad itu kan kebanyakan yang novel gitu. Tapi kalau antologi cerpen diterima nggak? Makasih Kak. Untuk antologi di Lova nggak diterima. Jadi khusus novel. Oh gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke bacain chat ya. Kita mulai dari mana ini? Kita mulai dari IIM dulu aja deh. 1952. Gimana cara naskah kita nggak diplagiasi? Gimana Eta? Silakan jawab. Oh ya, ini Atau nggak masalah dikira plagiasi? Nggak dikira plagiasi? nggak dikira Plagiasi. plagiasi. Oh iya, ini masalah orisinalitas ya berarti. Em, sekarang kan memang sudah cerita tuh udah banyak banget, udah kayak banjir gitu ya teman-teman di toko buku, dan ceritanya tuh rata-rata tuh ya gitu kayak misal ceritanya tentang geng motor, udah banyak banget naskah yang diterbitkan mengenai geng motor. Tapi apa sih yang bikin misal novel kita tuh
beda dari naskah geng motor lainnya. Mungkin kita kasih sentuhan, oh yang jadi geng motornya malah si tokoh ceweknya gitu. Kayak gitu sih. Jadi harus ada satu hal kecil pembeda naskah kalian dengan naskah-naskah lainnya kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Ini cara bikin kerangka penulisan. Suka bingung cara ngebikinnya. Dan apa ini, mau konsisten nulis tapi kadang suka lupa sama isi ceritanya. Nah ini sebenarnya ada 2 langkah yang bisa kita lakukan. Ini risk lagi ya. Yang pertama kita bikin premisnya dulu. Premis kan ada rumusnya ya. Keutama, tujuan, halangan. Nah ini kalian bikin dulu. Terus yang kedua, kita jabarkan. Jabarkannya dalam bentuk outline. Nanti dipecah jadi beberapa bab. Gitu. Kalau kita bikin gampang, kita bikin 3 bab. Pembuka, isi, penutup. Nanti bisa dijabarkan ulang. Di apa namanya, lebih didetailkan ulang di 3 bab itu. Gitu sih. Tapi yang paling penting itu ada di premis. Premisnya harus jelas. Misalkan kita premisnya nggak tahu sejak awal ya, kita bingung ngembangin ceritanya kayak gimana. Soalnya premis kan inti cerita ya, atau inti cerita sebelum kita nulis. Kalau dulu saya ikut webinarnya Raditya Dika itu, ketika dia menawarkan film, dia tuh cuma ngomong ke produser hanya premis-premisnya aja. Jadi kalau ngomong di lift dari lantai 1 ke lantai 5, dia nggak perlu ngomong sinopsis filmnya, tapi cukup ngomong premisnya. Itu yang paling penting. Lanjut, dari Arinda. Pengen banget fasih nulis cerpen, tapi sekarang masih ngembangin puisi. Nah ini kalian bisa manfaatkan event cerpen di Halo Penulis. Itu kan setiap 2 minggu sekali ada event itu ya. Jadi kalian bisa ikut untuk latihan nulis. Syukur-syukur kalau misalnya kalian lolos atau kalian bisa juara 1, 2, 3, itu kan naskahnya akan dibukukan. Jadi bisa jadi salah satu portofolio. Ini juga salah satu rahasia ya teman-teman ya. Kadang-kadang penerbit mayor itu akan mempertimbangkan portofolio tulisan yang pernah kalian terbitkan. Meskipun itu antologi, itu pasti dipertimbangkan. Nanti bisa dicek, misalkan, oh ini antologi di mana? Misalkan di penerbit A atau di A gitu. Wah ini cukup bagus eventnya, berarti bagus tulisannya kayak gitu. Kalau udah penulis kan udah cukup bagus ya. Kita udah berjalan lebih dari setahun, kita juga punya banyak portofolio, ribuan orang yang udah kita terima, lebih dari 10.000 orang. Terbit juga udah lebih dari 10.000 buku yang udah kita bagikan gitu. Jadi bisa jadi salah satu apa ya istilahnya penyedia event cerpen yang bisa kalian coba. Termasuk puisi. Puisi kalian bisa ikutan di Halo Penyair. Ini kan apa namanya webinar ini kan webinarnya Halo Penulis ya. Jadi mungkin kalian rata-rata dari komunitasnya Halo Penulis. Jadi harusnya lebih tahu. Lanjut, ini agak panjang. Untuk Kak Eta dan Kak Arif, jika dalam suatu naskah mencantumkan sebuah hasil review dari karya lain, karena ada pesan yang tersampaikan sebagai contoh, jadi teringat buku Sajak Berkelana yang memberikan gambaran tentang kehidupan. Apakah seperti itu boleh? Gimana Eta? Boleh nggak kayak gitu? Terkait EYD ya, boleh Kak. Penulisannya boleh pakai tanda kutip 2 seperti kakak, bisa juga dimiringin. Oke. Apa-apa sih ini? Boleh-boleh aja. Tapi biasanya kalau di penerbit, ini kan maksudnya ngutip kayak buku lain gitu, atau review orang lain. Biasanya pasti direvisi. Nah, ini ada pertanyaan. Mungkin bisa dijawab sama Eta. Apakah Kak. blood sama sinopsis itu sama? Gimana, Tidak Kak? ada yang jawab beda. Iya, betul. Beda. Sebenarnya blurb itu bisa disebut sebagai sinopsis singkat. Blurb itu letaknya
Nya kalau kita baca Wattpad itu ya teman-teman, di bawahnya judul itu kan ada kayak sinopsis singkat gitu kan, isi bukunya nanti tuh kayak gimana. Atau biasanya kalau kita beli buku fisik, blurb itu yang ada di belakang buku gitu kan. Sinopsis yang ada di belakang buku. Sedangkan sinopsis yang benar-benar sinopsis itu adalah pegangan penulis gitu. Jadi sinopsis itu teman-teman tuh nulisnya benar-benar dari awal cerita sampai ending cerita. Kalau blurb tadi kan teman-teman nggak nulis nih endingnya gimana, karena itu untuk menarik pembaca gitu kan. Sedangkan sinopsis itu sebagai pegangan teman-teman sendiri gitu. Atau kalau teman-teman mau nerbitin naskah ke penerbit, biasanya teman-teman mencantumkan sinopsisnya juga tuh di dalam naskah ke penerbit itu. Gitu, teman-teman. Apa ada tambahan, Mas Arif? Udah cukup. Oh ya, ini satu lagi buat ngerame-ngeramein ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada di sini, nanti bisa screenshot acara kita ini, nanti dibikin story, tag penerbit Lova sama Halo Penulis ya, buat rame-ramean aja. Oke, lanjut. Ini nanti kita tutup jam 20.20 ya. Jadi ini masih ada waktu untuk kita tanya jawab. Ada 7 menit. Ada tips gimana? Ada yang mau raise hand lagi nggak, teman-teman? Oke, Oke, udah ya, lanjut ya. ya. Ini ada tanya, kita punya tips apa enggak untuk penulis biar dapat pasar atau pembaca di Wattpad. Nah, ini kesulitan ini orangnya. Gimana, Eta? Eta apa aku dulu? Boleh Mas Arif dulu. Silakan. Oke, kalau dari aku sendiri ya, di Wattpad itu kan ada beberapa poin yang bisa kita optimasi. Yang pertama dari sisi judul. Judul itu nanti berpengaruh ketika orang cari naskah kita. SEO-able apa enggak? SEO itu Search Engine Optimization. Jadi kita memanfaatkan kolom pencarian itu. Jadi biasanya itu kan ada judulnya itu enggak banget gitu. Tapi yang baca banyak. Contohnya misalkan cerita romantis di malam Jumat, misalkan. Itu pasti ramenya itu karena kata kunci yang pembaca tulis di pencarian. Yang kedua, kita bisa manfaatkan tag. Kan ada tag tuh, hashtag. Kita bisa manfaatkan. Biasanya kan di tag itu ada beberapa indikator ranking ya. Itu kita bisa manfaatkan itu. Terus yang kedua, kita konsisten menulis. Itu aja, konsisten menulis. Itu pasti lama-kelamaan akan menimbulkan banyak follower. Terus yang terakhir, kita bisa bikin personal branding di media sosial. Nah, kasih contoh ya. Kalau di sini kalian yang pernah atau masih follow yang namanya Ujwar Firdaus yang dari IG, itu pasti tahu perjalanannya. Jadi ini cerita flashback. Jadi saya tuh mantau dia sejak followernya 2000. Sekarang 74.000 sekian. Itu tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi dia punya naskah Wattpad. Ya, naskah Wattpad berapa ribu gitu. Nah, meskipun naskah Wattpadnya nggak sebanyak orang-orang yang terbitkan di penerbit mayor yang sampai jutaan, tapi dia dipinang karena personal brandingnya bagus. Jadi dia cari pasarnya nggak di Wattpad, tapi cari pasarnya di Instagram, gitu ya. Jadi kalian nggak terbatas cari pasar di Wattpad aja, kalian bisa cari di Instagram, cari di TikTok. Dengan cara apa? Bangun personal branding. Semakin bagus personal branding kalian, ya bisa aja nanti nyeret atau melibatkan si karya kalian ada di Wattpad. Kalau contoh yang Ujwar Firdaus tadi, konten Instagramnya bagus banget ya. Jadi kalau kita lihat secara analitik itu bagus. Per postingan bisa ribuan like, bisa ratusan komen. Bagi orang yang tahu, ini penulis bagus secara personal branding. Gitu. Jadi cari pasarnya ya di situ. Di Wattpad
segitu aja ya nggak apa-apa. Yang penting pasarnya udah ada gitu. Itu ya, Meta ya. Kalau Eta gimana? Kalau dari saya, kebetulan biasanya itu Kak, penulis Wattpad tuh punya itu grup kepenulisan gitu. Jadi awal mereka mencari pembaca tuh memang dari grup kepenulisan itu, saling share ceritanya. Jadi yang baca memang awal-awal tuh ya sesama penulis gitu, saling review cerita gitu awalnya ya. Nah, itu tuh bisa tuh buat pancingan pembaca yang lainnya gitu, Kak. Jadi bisa mungkin promosi melalui grup-grup kepenulisan dulu mungkin, Kak. Tuh. Ya, lu penulis kan setiap hari Minggu kita ada sesi sharing ya, atau sesi boleh membagikan karyanya. Nah, itu bisa dipromosikan di situ, di komunitas Halo Penulis. Oke, lanjut. Ini ada tentang jumlah halaman. Kira-kira kalau jumlah halamannya terlalu banyak, apakah masih berpotensi untuk diterbitkan? Jawabannya masih ya, masih. Kalau kalian jalan-jalan ke Gramedia atau toko buku, bahkan ada buku itu yang tebalnya sampai 400 halaman. Tapi masih diterbitkan. Kenapa ya? Karena tulisannya bagus. Jadi bukan karena jumlah halamannya, indikatornya itu bukan itu aja. Tapi kalau misalkan jumlahnya banyak, isinya itu nggak efektif, itu terlalu bulat, itu nanti bakal melalui proses editing. Pasti banyak di-cut. Tapi kalau pertanyaannya semakin banyak kata, semakin apa namanya potensi terbitnya menurun, enggak ada korelasinya untuk itu. Oke, terakhir ya. Terakhir, ini dari Ambarwati lagi nih. Kan menerima naskah fiksi dan romans. Salah satu naskahku fiksi remaja, tapi mengangkat isu mental health dengan diselipkan romantis. Romantis dan komedi gitu maksudnya ya. Apa penerbit Lava juga menerima? Gimana, Eta? Masih menerima, tergantung seberapa banyak juga ya romansnya. Karena kan memang kita tema besarnya romance dulu nih Kak, gitu. Belum bisa memastikan kalau kita nggak tahu nih premis ceritanya itu yang kuat tuh di mananya nih, di romance-nya kah atau ada yang lainnya lagi gitu mungkin. Kalau dari Mas Arif bagaimana Mas? Kalau dari saya, tentu dilihat garis besarnya, ceritanya itu gimana. Kalau cerita, misalkan kayak sekarang yang lagi ongoing, kalian lagi ngikutin apakah itu drama Korea, Marry My Husband, siapa yang ngikutin coba? Angkat tangan coba yang ngikutin. Nah, itu kan menarik gitu ya. Itu romantis yang dibumbuin dengan dunia kerja, ada komedinya juga, terus apa ada misteri juga itu. Kayak tiba-tiba ke 10 tahun yang lalu itu kan aneh. Tapi garis besarnya apa dulu? Itu kisah romantis apa bukan? Gitu. Jadi dilihat tema besarnya. Kalau tema besarnya ternyata eh, mental health, ya kurang cocok. Gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk sesi tanya jawabnya ya. Jadi karena waktunya udah selesai, untuk webinar kali ini akan saya tutup. Sebelum ditutup, jangan lupa yang tadi ya teman-teman ya. Jangan lupa follow penerbit Lova yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ramaikan story kalian dengan cara screenshot aktivitas kita ini, lalu tag penerbit Lova sama Halo Penulis. Nanti biar rame gitu. Nanti kalau bagus akan di-repost sama Halo Penulis sama Lova. Terus, apakah nanti akan ada sesi kayak gini lagi? Yang pasti ada. Jadi kalian harus tetap berada di komunitas ya, komunitas Halo Penulis. Nanti akan ada komunitas dari penerbit Lova. Jadi nanti akan di-share sama 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 Kak Via dari admin Halo Penulis Group. Nanti akan di-share link untuk pendaftaran
komunitas penerbit Lova. Jadi tunggu aja. Sekarang masih belum ada ya. Nanti akan dibikinkan. Jangan lupa kalian join untuk tahu info terbaru tentang tips untuk bisa diterbitkan di penerbit mayor, khususnya penerbit Lova. Oke, mungkin ini aja dari saya. Atau Kak Eta bareng ada tambahan untuk teman-teman? Oh ya, mungkin dari teman-teman nanti juga bisa banget loh memanfaatkan komunitas dari penerbit Lova ini untuk saling untuk share cerita kalian di Wattpad gitu, untuk promosi juga bisa ya Mas Arif ya kayaknya. Bisa boleh. Ya, cukup dari saya Kak Arif. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah menyempatkan diri di acara webinar penulisan dari Halo Penulis dan juga Lova. Bulan depan akan ada lagi, jangan lupa tetap ikutin ya, kita ramein, biar kita sama-sama bisa sharing, biar kita sama-sama bisa menerima manfaat yang baik dari komunitas kita ini. Terus sebelum saya tutup, barangkali ada satu kata, dua kata untuk pemateri kita hari ini, saya dan juga Kak Eta. Kira-kira apa kata-kata kalian untuk kami berdua? Coba tulis di chat aja dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit aja. Silakan. Kayaknya panjang ya Mas Arif pesannya. Iya, nggak apa-apa panjang. Sambil kita ngobrol. Ayo, silakan tuliskan 1 kata, 2 kata untuk kami berdua. Kira-kira apa yang kurang atau apa ke depannya barangkali mau dikasih tips apa gitu. Silakan ditulis. Ayo ditulis. Wah, ya ini. Ketinggalan nih Mas Endri. Mas Endri apa Mbak ini? Mbak Endri. Iya, Mbak Endri ketinggalan. Mulainya jam 19.15. Baru join Tapi jam nanti berapa? ada di YouTube kok Mbak. Ya, nanti akan di-share di YouTube-nya Retak Pusaka. Oke. Oke, terima kasih masukannya teman-teman untuk kami berdua. Semoga kami berdua nanti bisa ngisi acara dari Lova ataupun Halo Penulis untuk sharing ke depannya ya. Sekian dari saya dan juga saya mewakili Halo Penulis dan Lova. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri. Terima kasih juga untuk Kak Eta yang sudah menyempatkan diri ngisi webinar ini dan juga berbagi manfaat ke teman-teman semuanya. Saya akhiri untuk webinarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.